Channel HS. Lebih utama zikir tanpa tasbih, tanpa suara. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan al-qalbu atau kalbu yang selamat, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jangan tunda untuk memulai agar kita lebih dekat dan dicintai Allah. Jangan pula merasa diri masih muda dan waktu atau umur kita masih panjang. Belum 25 atau belum berumur 40 tahun. Dan belum merasa tua atau masih merasa sehat. Kita ini tidak tahu kapan umur akan berakhir dan kapan ruh kita akan dicabut dari diri atau jasad kita. Banyak yang baru lahir, masih anak-anak, baru berumur 18 ataupun 32 tahun sudah sampai umurnya. Apalagi jika napas kita sudah sampai di tenggorokan. Apakah meninggal dunia ketika kita saat keadaan sehat maupun sakit, karena kecelakaan, lagi santai, ataupun sedang nyenyak tidur? Apapun sebab kematiannya, kita tidak pernah tahu kapan itu akan kita alami. Akhirnya menjadi penyesalan. Maka segeralah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan tetap menyertakannya dalam kehidupan ini, agar kita dapat menjadi hamba Allah yang dicintainya. Lebih utama berzikir tanpa tasbih, tanpa suara. Latih dan biasakan diri Anda untuk mengingat Allah atau berzikir di mana dan kapan saja secara berkekalan, setiap detik, setiap saat, serta setiap waktu. Terus menerus apapun aktivitas yang Anda lakoni, sebagaimana Allah perintahkan pada setiap manusia melalui firman dan hadis yang akan diuraikan di bawah nanti. Sekarang marilah kita sama-sama belajar. Jangan malu dan jangan gengsi. Jangan merasa selama ini yang kita lakukan sudah baik atau cukup, atau merasa sudah tahu tapi tidak pernah dipraktikkan. Merasa itu tidak perlu atau tidak penting, dan atau merasa gampang. Untuk melatih diri dengan baik dan benar diperlukan kesungguhan. Seperti apa cara kita berzikir mentauhidkan Allah dalam hati dengan secara terus-menerus dan berkekalan, melalui metode zikir kalbu tanpa suara seiring turun naiknya napas, sehingga tak perlu lagi kita membawa tasbih kemana-mana. Karena yang demikian, disengaja atau tidak disengaja, disadari ataupun tidak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dapat saja menimbulkan ria di dalam hati kita ini. Maka selain menghindari hal negatif itu, semua ibadah apapun yang kita lakukan kelak, ketika sholat, ibadah haji, membaca Al-Quran, Yasin, dan lain-lain, akan memperoleh sesuatu nilai ibadah yang sangat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita melakukan ibadah tersebut, hati kita hanya tertuju atau fokus mengingat Allah saja, tanpa dicampuri dengan ingatan lain. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam hadits qudsi, kelak pada hari kiamat akan didatangkan beberapa buku yang disegel, lalu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu Allah berfirman, buanglah ini semuanya. Malaikat berkata, demi kekuasaan Engkau, kami tidak melihat di dalamnya melainkan yang baik-baik saja. Selanjutnya Allah berfirman, sesungguhnya isinya ini dilakukan bukan karenaku, dan aku sesungguhnya tidak akan menerima kecuali apa-apa yang dilaksanakan karena mencari keridhaanku. Hadis qudsi riwayat Bazar dan Tabrani dengan dua sanad atau diantara para rawinya termasuk perawi Al-Jami'us Sahih. Kalau kita sudah bisa ingat Allah saat sholat atau ibadah apapun itu, maka dipastikan ingatan lainnya yang selalu hadir ketika ibadah, secara perlahan ia akan hilang atau sirna dengan sendirinya. Asalkan kita mau untuk melatihnya setiap detik, setiap waktu dalam hembusan napas ini. Insya Allah pasti kita mendapatkan ibadah yang khusyuk, sebagaimana firman-Nya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69.
Sekarang marilah ikuti uraian atau arahan di bawah ini dengan baik, cermat dan teliti secara perlahan-lahan. Bila perlu Anda ulang-ulang sambil dipraktekkan sehingga benar-benar mengerti. Resapi dan pahami sampai Anda merasa menemukan atau melihat dengan mata hati atau mata batin Anda, di mana posisi atau tempat bersemayamnya ruh itu, yakni sebagai berikut. Rapatkan gigi dan bibir Anda atas dan bawah hingga menyatu. Lalu tungkatkan, tempelkan ujung lidah ke langit-langit rongga atas mulut Anda. Kemudian tarik napas dan tahan sebentar. Saat menahan napas, baca dalam hati, Ilahi anta maksudi waridoka matulubi atini mahabbataka wa ma'rifattaka. Artinya, ya Allah, hanya Engkaulah yang hamba maksud, ridhomu yang hamba dambakan. Berikanlah hamba kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermakrifat kepadamu. Lalu hembuskan napas Anda secara perlahan sembari memandang atau melihat ke dalam hati. Lihat dengan mata hati atau mata batinmu, turun naiknya napas. Adapun tempat di dalam diri atau tubuh kita ini memandangnya, tepatnya berada pada posisi dua jari di bawah puting susu kiri. Pada masa dada masih kencang bagi wanita, atau lihat puting susu kiri laki-laki. Dan dua jari lebih kurang 3 cm ke dalam. Lihat atau pandang dengan mata hati dan rasakan. Pada jasad tubuh kita, atau disebut juga di dalam hati, kalbu, atau jantung. Disitulah letak atau beradanya dalam diri kita ini tempat tinggal atau bersemayamnya ruh untuk mengingat Allah, yang disebut juga dengan zikir khafi atau hati, kalbu, kalbi, kolbu, nafas atau sir tanpa suara. Hanya mengingat Allah dan jangan ada ingatan yang lain. Dan ikuti terus menerus turun naiknya napas Anda. Untuk mempraktekannya, pejamkan mata sebentar. Lihat ke dalam hati dan ikuti dengan pandangan mata hati turun naiknya napas pada saat mata Anda terpejam, hingga Anda merasa benar-benar menemukan tempat bersemayamnya ruh. Jika belum bisa, ulangi dan latih lagi hingga dapat. Dengan mata hati Anda tadi, jangan lalai. Fokuskan dan konsentrasi dengan merasakan. Ini dapat juga disebut dengan ilmu rasa atau ilmu hati. Kemudian setiap menghirup atau menarik napas Anda ke atas, dibaca atau sebut Allah. Dan di saat hembusan atau turun napas, baca atau sebut Allah. Hingga ketika turun naiknya napas, baca atau sebut Allah, Allah. Terus menerus seiringan dengan turun naiknya napas. Membaca atau menyebutnya cukup dalam hati saja sembari ingat Allah, sebagaimana layaknya seperti Anda ingat atau mengenang orang yang Anda cintai. Janganlah Anda baru ingat Allah ketika Anda sedang terjepit ataupun sedang susah, lagi butuh, sakit, atau sedang sekarat, merana. Seraya terus memandang turun naik napas dengan mata hatimu. Rasakan. Untuk membiasakan dan melatih diri agar tetap dapat mengingat Allah, lakukan dan praktekkan sesering mungkin dengan merapatkan gigi dan bibir serta menungkatkan lidah. Sebagai pemula yang masih berlatih atau berjuang dan berjihad di jalan Allah, guna membiasakan diri memandang dengan mata hati Anda untuk mengingat Allah secara terus-menerus serta berkekalan, apa saja pun kegiatan Anda tanpa terkecuali. Agar tetap merapatkan gigi dan bibir serta menungkatkan lidah jika Anda sedang menulis, membaca, menonton TV, mendengar musik, menghitung uang, buang air kecil atau besar, jika sedang bekerja di hadapan komputer, sedang memasak, duduk, mengiris cabai atau bawang, membuat kue, merumput, menggosok, lagi mencuci, bekerja di kebun atau di bangunan, dan lain-lain. Sedang berjalan, mau tidur sampai Anda tertidur. Sedang mandi, naik motor,
menyetir mobil dan lain sebagainya dengan tubuh tetap bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Apalagi jika Anda sedang sholat atau ibadah lainnya, di mana mulut berucap, tubuh bergerak, hati atau ruh tetap mengingat Allah, dan seakan-akan merasa diri Anda tersebut sedang berhadapan dengan Allah. Maka disitulah Anda dinyatakan sholat atau ibadah yang sebenarnya dan sesungguhnya seperti yang dikehendaki Allah. Jika hati Anda terus hanya semata-mata ingat kepadanya, tidak dicampur dengan hal dan ingatan lain. Dalam semua aktivitas apapun yang Anda lakukan, bagi yang tidak berguru, jika tidak Anda biasakan dan melatihnya dalam semua aktivitas, niscaya sampai kapanpun Anda tidak akan pernah memperoleh zikir atau ingat Allah yang berkekalan, dan tidak akan pernah mendapatkan sholat yang khusyuk serta bersih dari berbagai macam penyakit hati. Jika hati Anda itu berkekalan dengan zikir, pasti secara perlahan hati Anda akan bersih, dan insya Allah tubuh Anda bersih pula dari ragam penyakit medis. Dengan dibarengi mengatur pola makan, olahraga, dan setiap malam sebelum tidur Anda sediakan air putih lebih kurang 1 liter di dalam gelas. Begitu bangun tidur, sebelum ada masuk yang lain ke mulut Anda, langsung diminum air putih tersebut sampai habis dalam 1 tarikan nafas. Sehingga Allah suka dan pasti akan membimbing diri Anda. Kalau Anda sudah terbiasa dan terlatih, apapun aktivitas Anda, memandang turun naik napas dengan mata hati sembari ingat dan menyebut namanya, tidak usah lagi merapatkan gigi dan menungkatkan lidah, tidak apa-apa. Tujuan untuk menungkatkan lidah dan merapatkan gigi adalah agar lebih konsentrasi atau fokus. Karena jika tidak Anda lakukan, maka dipastikan akan lebih banyak lalainya Anda daripada ingatnya. Kecuali Anda sudah bisa dan terbiasa ingat Allah tanpa menungkatkan lidah. Asal hati Anda tetap ingat kepada dan menyebut Allah. Jika kelak Anda sudah terbiasa, sedang makan bahkan berbicara pun, insya Allah Anda akan bisa ingat kepada Allah setiap detik, setiap saat, dan setiap waktu. Itulah yang disebut dengan zikir atau sholat yang berkekalan tak berkesudahan. As-sholatu da'imun fi abadah, yang tentunya tetap wajib bagi kita untuk melaksanakan syariat dan mengerjakan sholat 5 waktu serta ritual ibadah-ibadah lainnya. Amin. Sebagai tambahan, supaya lebih mudah ketika sholat bagi Anda yang baru mulai melatih atau belajar dan membiasakan diri, agar mata hati lebih fokus dan lebih dekat atau tidak terlalu jauh memandang turun naiknya napas di kalbu atau hati Anda, disarankan sebaiknya memandang atau melihat pada suatu titik di bagian tangan Anda. Misalnya ada tanda hitam atau tahi lalat atau bekas luka dan lain-lain pada lipatan sedekap tangan ketika Anda sholat, supaya mata zahir dengan mata batin menjadi lebih dekat untuk memandang ke kalbu atau hati. Jika Anda sudah terbiasa atau terlatih ingat Allah saat sholat, setelah itu terserah Anda, tidak harus melihat ke tangan terus-menerus. Jika hati Anda sudah terbiasa mengingat Allah kemanapun mata Anda memandang, insya Allah hati Anda pasti bisa ingat kepada Allah. Sehingga saat mulut Anda berucap ayat-ayat sholat, tubuh bergerak ruku sujud, hati Anda harus tetap ingat dan tetap terus berhubungan dengan Allah. Maka Anda telah memenuhi syarat fikli, kauli, kalbi, gerak tubuh, lisan, dan hati. Setelah lebih dahulu memenuhi syarat-syarat sahnya sholat Anda dan mencukupi rukunnya sholat. Jika Anda sholat sendiri dengan suara bacaan yang dikeraskan, hati Anda juga harus tetap ingat kepada Allah meskipun Anda tidak merapatkan gigi dan bibir serta menungkatkan lidah. Itulah sebabnya Anda harus terus melatih dan membiasakan diri untuk mengingat Allah apapun aktivitas yang sedang Anda lakukan. Apabila Anda sebagai makmum dalam sholat, ketika imam membaca ayat-ayat ataupun ketika Anda sholat sendiri, Anda harus tetap konsentrasi dengan napas dan pandangan hati Anda, sembari terus mengingat Allah selama sholat. Jika pikiran dan ingatan Anda buyar lagi kemana-mana,
ucapkan istighfar, dan fokuskan lagi ingatan Anda. Barulah solat Anda itu tepat, benar, pas, dan telah sempurna, sehingga diterima oleh Allah. Karena saat solat Anda telah menyertakan Allah di dalam hati, yang memenuhi keinginan yang dimaksudkan Allah. Semoga Anda berhasil berjuang. Perintah Allah melalui firman dan anjuran Nabi melalui hadis. Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, pejamkan kedua matamu dan tempelkan sepasang bibirmu, serta lipatkan lidahmu pada langit-langitan mulut dengan berzikir Allah, Allah, Allah." Di dalam Latifah dari Lataif 7. Sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya." Serta Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Zikir khafi yang tidak didengar oleh malaikat hafazah itu pahalanya lebih banyak daripada zikir jahir atau lisan, yaitu lipat 70 kali. Firman Allah yang artinya, "Dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan penuh kerendahan dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai." Allah berfirman yang artinya, "Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah?" Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya dalam tubuh anak Adam terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Manfaatkanlah waktu atau umurmu dengan sebaik-baiknya." Dalam hadis Nabi SAW menyatakan artinya, tidak satu waktu pun yang datang kepada seseorang di mana di dalam waktu itu tidak digunakan untuk berzikir atau ingat kepada Allah, melainkan waktu itu baginya merupakan kerugian dan penyesalan. Masih firman Allah, "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah pada waktu kamu berdiri, duduk, dan berbaring." Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan. Dan masih banyak perintah Allah serta anjuran Nabi. Silahkan Anda cari sendiri, agar kita tetap mengingat Allah setiap saat, setiap waktu, dan setiap keadaan. Jika dipaparkan semuanya pada konten ini cukup banyak dan jadi panjang, hingga kebanyakan orang menjadi bosan untuk mengikutinya, karena masih banyak di antara kita yang malas mendengar, meskipun itu baik. Apalagi untuk membaca, miskin budaya baca. Namun tidak mungkin Anda akan dapat mempraktekkan kalau teori tidak Anda pelajari dan kuasai. Mengembalikan ruh yang bersih dan suci, ciptaan Tuhan yang wajib kita bersihkan dan sucikan kembali. Wajib fitrah kembali seperti dahulu ketika Tuhan meniupkan ruh ke dalam diri atau janin. Itulah hakku, kata Allah. Tegasnya hak Tuhan dulu yang wajib kita penuhi, yaitu kewajiban pengembalian titipan ruh yang bersih dan suci. Inilah yang dituntut oleh Allah kepada setiap manusia untuk tetap terus dijaga. Sempat atau tidak sempat, suka atau tidak, ruh itu wajib kita rawat dan kita pelihara serta kita bersihkan. Sedangkan tubuh kita saja wajib kita bersihkan dengan mandi. Maka untuk membersihkan ruh atau hati adalah dengan zikrullah. Pengembalian kebersihan ruh yang bersih dan suci itu menjadi wajib adalah karena sepanjang umur telah kita pakai. Maka kini sejak akil balik
ia sudah menjadi hitam sedikit demi sedikit, lalu menjadi legam serta selanjutnya berkarat karena berbagai penyakit hati dan beragam perbuatan dosa serta kelalaian kita yang tidak pernah mengingatnya, sehingga wajib bagi kita untuk setiap saat, setiap waktu, serta setiap detik agar kita mengingatnya dengan zikir dalam rangka membersihkan ruh tersebut. Maka sekalipun janganlah pernah lepas hati atau ruh kita agar tetap dan terus berhubungan dengan Zat-Nya yang maha tinggi. Inilah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak bengkok, atau disebut juga zikrullah, agar kamu itu benar-benar bertakwa dengan mengingat Allah, dan kita pun akan selamat menuju kembali kepada Tuhan. Lengkapnya penjelasan tentang konten video ini silahkan Anda ketik HS Sholat Khusyuk cara lain, atau revisi singkat cara mudah sholat khusyuk, atau cara mudah sholat khusyuk bagian 1 sampai 5. Semoga bermanfaat untuk semua saudaraku seiman seakidah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.